Racikan Berita 1. Ya, saudara sekalian, kita baru saja ada acara di di Jakarta dan acaranya mengenai backgroundnya masih ada ya, soal Adini Jokowi dan Fufu Fafa dimasukkan, lagunya sudah ada, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa, maksulin aja ya. Tapi kita tidak bicara tentang Fufu Fafa dan Jokowi, kita bicara tentang Pilkada DKI ya. Jadi Pilkada DKI ini luar biasa, sobat era sekalian, karena Prano ya dinyatakan sebagai pemenang oleh baru lembaga survei quick count, penghitungan cepat ya, atau exit poll ya kan. Sebenarnya nggak bisa juga dibilang penghitungan cepat dan lain sebagainya, karena basisnya adalah memang perhitungan yang ada di TPS. Karena kalau di negara lain, suara itu kadang-kadang tidak dihitung di TPS, makanya mereka menggunakan exit poll untuk nanya orang yang memilih. Tapi di Indonesia sebenarnya nggak perlu exit poll, karena ada penghitungan di TPS yang selesai hanya ya kira-kira 1 jam 2 jam setelah TPS ditutup pada pukul 13.00 biasanya. Jadi dan sobat sekalian, kendati suara gercos atau golput cukup tinggi, konon sampai 40% ya. Tetapi sekali lagi MK tidak mewadahi keinginan masyarakat agar kalau seandainya tingkat partisipasinya kurang dari 50% itu diadakan pilkada ulang, enggak ya. Jadi siapapun yang menang, maka kalau dalam konteks DKI kemenangannya 50% plus 1, maka selesai. Nah sekarang kemenangan Prano itu ya, Pramono Rano Karno, kadang-kadang dulu saya bilangnya pasangan Parno. Pramono Rano Karno itu tipis sekali, karena cuma 50 sekian. Padahal kalau kita bicara tentang yang namanya quick count, itu rata-rata margin of error-nya itu sampai hampir 0, berapa itu. Jadi kalau atas bawah itu hampir 2% ya, 1% koma. Jadi kalau seandainya perbedaan itu cuma kurang dari 1%, maka ada kemungkinan masih dalam rentang margin of error. Tetapi sekali lagi saudara sekalian, kalau banyak yang mengatakan kemenangannya sekian, ya itu juga menjadi bekal juga. Paling tidak ada 6 lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count yang mengonfirmasi kemenangan Pramono Rano di atas 50%, yaitu berdasarkan catatan yang ada, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting dengan 51,03%. Jadi ini yang paling tinggi. Kemudian Carta Politika dengan 50,15%. Kemudian ada juga Poltreking 50,48%. Poltreking pernah bermasalah karena hasil surveinya berbeda sendiri sebelumnya. Poltreking memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono, sementara lembaga lainnya sudah mengatakan bahwa yang menang adalah Pramono Rano sebelum pencoblosan. Memang awalnya Ridwan Kamil itu sangat dijaya, perkasa, tidak bisa dikalahin kecuali oleh Anies dan Ahok dalam survei-survei sebelumnya. Tetapi rupanya faktor Ridwan Kamil menjadi faktor yang negatif, banyak penolakan, terutama misalnya oleh versi karena dia dianggap orang versi Boboto, kemudian sama Jackmania itu adalah rival abadi dan lain sebagainya, dan yang lebih penting karena dia dianggap menyingkirkan Anies Baswedan, maka memunculkan kemarahan anak-anak Abah. Kemarahan anak-anak Abah terhadap Ridwan Kamil dan terhadap Prano sepertinya degree-nya, kelasnya itu lebih tinggi kepada Ridwan Kamil yang dianggap melakukan kartel politik, alias mengumpulkan semua partai politik agar tidak ada saingan. Fortunately, ada putusan MK yang akhirnya membolehkan partai dengan suara 7,5% bisa mencalonkan kepala daerah sendiri. Dan
ini dimanfaatkan oleh PDIP di beberapa daerah, termasuk di DKI. Dan bagi PDIP, kemenangan di DKI ini kemenangan yang sangat simbolik, karena bisa dikatakan barangkali baru di DKI persaingan itu relatif lebih fair karena pengawasnya banyak. Jadi anasir-anasir lain seperti misalnya state apparatus, kemudian juga state financial resources tidak gampang dideploy, dikerahkan, karena memang banyak pengawasan dari masyarakat, termasuk kelompok-kelompok civil ya, civil society, termasuk civil society organization, yang sebenarnya mereka tidak mendukung pasangan Prano, tetapi mereka mendambakan sebuah proses pemilu yang luber dan jurdil, ya. Just, fair, and democratic election. Jadi mereka menginginkan proses pemilu yang jujur, yang adil, dan tentu saja yang demokratis. Karena itu persoalannya adalah mereka tidak memilih Prano barangkali, tetapi pasti mereka tidak akan juga memilih Ridwan Kamil. Jadi saudara sekalian, termasuk saya misalnya, concern saya terhadap demokrasi, saya mengatakan sudah pasti saya tidak akan memilih Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil tidak bersalah sesungguhnya, tetapi dia hasil dari sebuah perselingkuhan politik, dari kartel politik. Tapi kita juga harus ingat, Pramono Rano dinominasikan oleh PDIP yang so long time juga kadang-kadang bertindak tidak demokratis terhadap kelompok-kelompok sipil di masyarakat. Sekarang kelihatannya ada perubahan, ya bisa dikatakan perubahan itu masih dalam taraf ujian, apakah genuine atau hanya karena sekedar Jokowi kemarin tidak mendukung calon yang diajukan oleh PDIP yaitu Ganjar Pranowo. Jadi saudara sekalian, dengan margin yang sangat tipis seperti ini, kelihatannya tidak terhindarkan perang di Mahkamah Konstitusi dengan kepentingan masing-masing. Apa kepentingannya? Kepentingan dari Ridwan Kamil Suswono adalah untuk mengatakan bahwa kemenangan pasangan Prano itu tidak sampai 50% plus 1 sehingga sah untuk diadakan putaran kedua. Dan kelihatan sudah mulai ada nih senjata-senjata yang mulai dikeluarkan, yaitu pernyataan yang mengatakan bahwa mereka menemukan surat suara yang sudah dicoblos duluan. Nah, itu udah jadi alasan ya, udah jadi kode. Padahal dalam konteks seperti ini bisa saja kemudian kejahatan tidak dilakukan lawan tapi dilakukan sendiri untuk memancing kalau seandainya terjadi apa-apa ya. Jadi kalau kita menggunakan watak jahat dan kemudian hasil survei tidak menguntungkan, bisa saja kita siap-siap untuk membakar lapak pemilu dan kemudian ada alasan untuk mempermasalahkan. Tapi walau alam ya, karena ini kan sebuah hipotesa saja, ya, bukan sebuah fakta yang terverifikasi dengan baik. Sobat sekalian, ini ya, oke, ini judulnya adalah mereka menemukan yang namanya ini ya, tim pemenangan Ridho temukan dugaan surat suara tercoblos untuk paslon Pramono Rano. Nah, mulai ya, karena menang tipis tadi ya. Rasanya tidak mungkin kalau tidak ke Mahkamah Konstitusi kecuali ada perintah dari pusat kekuasaan. Tapi saudara sekalian, di Jakarta itu saya sebenarnya separuhnya pernah meramalkan begini. Barangkali baik Prabowo maupun Jokowi tidak terlalu istilahnya, bisa jadi tidak terlalu ngotot untuk memenangkan Ridwan Kamil atau Pramono. Kok bisa begitu? Sederhana. Soal kedekatan Ridwan Kamil dan Pramono. Jangan lupa, kalau kita bicara tentang Prabowo Subianto dan Jokowi, itu Pramono Anung adalah sekretaris kabinet 1,5 periode, dan paling tidak 5 tahun terakhir dia bergabung dalam satu kabinet yang sama dengan Prabowo Subianto. Dan dia juga adalah sekretaris kabinet Jokowi selama 1,5 periode. Jadi sebenarnya dari sisi personal relationship nggak ada masalah saya bilang. Bahkan kalau kita lihat Ridwan Kamil tidak memiliki sejarah kedekatan yang luar biasa dengan Prabowo misalnya. Tidak ada satu momen di mana
Ridwan Kamil kemudian dekat, kemudian di endorse secara langsung oleh Prabowo Subianto. Tetapi orang akan tanyakan, tapi kan Prabowo yang menarik Ridwan Kamil ke Jakarta. Yes, jawabannya. Tetapi kalau kita analisis secara post factum, bukan karena dia ingin membuat Ridwan Kamil menang di Jakarta, no, kalau menurut saya. Tetapi dia menginginkan portofolio gubernur itu untuk Deddy Mulyadi yang notabene adalah kader Gerindra. Sehingga Deddy Mulyadi hanya bisa menang kalau Ridwan Kamil tidak ikut kontestasi. Itu persoalannya. Tapi nggak mungkin kan disingkirkan begitu saja. Maka yang paling elegan adalah ditarik ke Jakarta. Tetapi Ridwan Kamil sadar peluang terbesarnya adalah di Jawa Barat. Dan dia pede ke Jakarta kalau Anies tidak ikut. Maka skenario itu jalan, Anies tidak ikut. Tapi dia lupa, ternyata dia faktor negatif dari pasangan tersebut. Ditambah PKS. Jadi kalau kita lihat misalnya dari exit poll misalnya ya, itu partai-partai pendukung itu tidak solid. Pendukung PKS di bawah terpecah. Faktor pemecahnya adalah perilaku PKS yang meninggalkan Anies Baswedan dan kemudian Anies datang ke Pramono Anung mengendorse Pramono Anung, sehingga anak-anak Abah yang notabene pendukung PKS misalnya itu dua kemungkinan, memilih Prano atau golput. Ya, frankly speaking, saya misalnya anak Abah dalam tanda kutip, ya walaupun saya tidak anak-anak banget karena bandel-bandel juga misalnya. Dan saya pemilih PKS, tapi saya tidak memilih Ridwan Kamil Suswono. Ya, one thing for sure. Nah, itu menunjukkan memang ada rasionalitas di situ. Orang tidak suka dengan yang namanya ketidakadilan. Karena apa yang dilakukan RK itu tidak adil, jahat dalam kacamata politik. Tetapi ketika dia di Jakarta dan ternyata dia tidak mampu untuk memenangkan kontestasi secara mudah, maka di situ mungkin dia akan menyesal. Dan lebih menyesal lagi karena tiba-tiba di tengah jalan pada tanggal 20 Agustus, persis kira-kira 1 pekan saja sebelum pendaftaran calon, MK mengeluarkan putusan bahwa membatalkan ketentuan ambang batas yang 20% kursi dan 25% suara. MK mengatakan wilayah seperti DKI mengikuti kandidasi calon independen. Nah, untuk wilayah seperti DKI cukup 7,5%. Dengan 7,5% tersebut, PDIP bisa standing alone. Itulah yang menyebabkan kemudian akhirnya Ridwan Kamil tidak siap untuk bertarung. Karena mental dia hanya siap bertarung dengan kotak kosong atau bertarung dengan calon independen yang tidak terkenal seperti Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Awalnya kotak kosong, tapi tiba-tiba ketika anak-anak Abah mengatakan gercos, golput dan lain sebagainya, rupanya khawatir juga dengan kotak kosong. Maka dalam tanda kutip tiba-tiba ada pasangan yang sebelumnya sudah mati dihidupkan lagi, yaitu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Dengan segala kontroversi pengumpulan KTP yang dianggap tanpa seizin pemilik KTP. Bahkan KTP anak Abah, benar-benar anak Abah, anak kandung dari Anies Baswedan itu digunakan, yang rasanya tidak mungkin anak Abah itu mendukung pasangan lain selain Abahnya sendiri di Pilkada DKI. Jadi saudara sekalian, whatever it is, yang kita akan tunggu adalah apakah ada upaya untuk melakukan rekayasa agar kemenangan itu tidak sampai 50% instead of membawa kasus ini ke MK. Apakah kemudian dalam proses penghitungan yang berjenjang tersebut ada keberanian untuk mengubah hasilnya? Karena kalau kita bicara perang simbol, maka di Jakarta ini, saya sorry to say akhirnya mengatakan, Anies dan PDIP, ya, Anies dan PDIP, saya tidak menyebut Megawati karena selama prosesi berpilkada ini justru Mega menghindari untuk berkampanye. Ya, menghindar untuk kampanye, bahkan kampanye akbar pun dia tidak muncul, kan aneh rasanya. Tapi PDIP adalah sebuah garansi dari partai yang katakanlah jelas ideologinya, ya.
dari PNI sebelumnya. Jadi ideologi tengah kirinya. Karena itu selalu punya ceruk pasar. Nah, ditambah Anies. Jadi Anies plus PDIP melawan secara simbolik Mulyono, kemudian Prabowo, dan unfortunately Habib Rizik, FPI. Walaupun Habib Rizik tidak terang-terangan membela, tetapi FPI DKI Jakarta jelas-jelas mengatakan bahwa mereka mengendorse pasangan RK Suswono dan sudah menandatangani fakta integritas. Tetapi saya paham bahwa ceruk pasar dari Pramono Rano adalah satu tentu PDIP sendiri, kemudian yang jelas anak-anak Abah, ya, kemudian barangkali juga pendukung-pendukung Ahoker, kita tidak tahu sebesarnya berapa, dan kelompok-kelompok sipil yang rasional, kelompok-kelompok terdidik yang tidak mau ada ketidakadilan di Republik ini, paling tidak melawan dengan cara tidak memilih Ridwan Kamil. Dan operasi bansos misalnya, tekanan kepada RT, RW dan lain sebagainya barangkali tidak terlalu berhasil. Karena itulah cara penguasa untuk mendapatkan kemenangan. Dan untuk di DKI tidak gampang. Barangkali it works di Sumatera Utara, di Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, tetapi sukar bekerja untuk di Jakarta. Kenapa? Karena wilayah Jakarta barangkali sedikit sekali yang namanya wilayah yang tanpa pengawasan, empty territory. Tapi kalau di daerah di luar Jakarta banyak sekali, bahkan Jawa Barat. Ada satu fenomena sebagai contoh, sobat semuanya ya. Ada relawan Anies waktu Pilpres, dia sudah melakukan penggalangan di sebuah desa di Jawa Barat. Dan lumayan bagus, lumayan besar. Dia memberikan semacam pemberdayaan masyarakat. Tetapi pada hari H, nol suaranya, nggak masuk akal kan? Ketika ditanya, loh, kok bisa nol? Kamu milih anu juga? Iya katanya. Why? Karena tadi pada hari H, sebelum hari H, ya digempur dengan bansos selesai, digempur dengan rupiah selesai. Di Medan misalnya ada yang namanya BN dan uang cepek katanya. BN itu dibilang beras Nusantara, ya kan? Tapi orang tahu BN itu, saya dengar dari Deddy Sitorus ini, saya tidak tahu sendiri. BN itu kan bisa sangat ikonik singkatannya ya. Babi Nasution, ya kan? Jadi, tapi kemudian dibilang beras Nusantara. Nah, hal-hal seperti ini Bawaslu Sontoloyo kadang-kadang, ya kan? Contoh misalnya surat dukungan Prabowo terhadap Andra Soni di Banten misalnya, atau misalnya surat dukungan di Jakarta misalnya, masa itu dianggap tidak sebuah pelanggaran? Dicari, oh itu dibuat pada hari Minggu, nggak apa-apa, nggak perlu cuti dia. Oh statement dukungan terhadap Ahmad Lutfi Tas Yassin itu pada hari libur, nggak apa-apa, nggak perlu cuti sesuai dengan aturan undang-undang pemilu, ini pemilu legislatif. Ya artinya pada hari libur kita nggak punya presiden. Jadi presiden Republik Indonesia siapakah pada hari Minggu dan hari libur lainnya? Tidak ada. Karena mereka mengatakan yang ada adalah ketua umum partai Gerindra, ya, ayah Didit, ya, mantan suami Titik Soeharto, kan susah jadinya. Karena itu saya katakan, by konsep dari hukum tata negara, yang namanya presiden itu 24 hours, nggak bisa presiden itu punya, oh saya bertindak sebagai bukan presiden. Makanya harusnya kalau kita mau benar, ketika Anda menjadi presiden, Anda berhenti menjadi apapun, termasuk ketua umum partai politik. Paling tidak Anda tidak ikut-ikutan lagi dalam politik yang sangat low level itu. Jadi politik Anda politik negara, politik tinggi sudah, karena Anda the President of Republic of Indonesia, not the President of Gerindra Party. Itu soalnya. Ya. Jadi begitu saudara sekalian ya, insight-nya. Terima kasih pada teman-teman ya. Oke, saya memilih tiga pertanyaan saja. Ya. Satu partai dikeroyok 12 partai masih di-endorse Mulyono, di-endorse ya. Prabowo, Menteri, Wamen, artis, FPI, RT, RW, Lurah, Camat, PJ, Gubernur dan lain masih menang yang satu partai. Semua atas mukjizatnya Allah. Ya sebenarnya kan berlaku Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan.
Tapi hanya berlaku untuk sebuah pemilu yang bisa terjaga jurdilnya, jujur dan adilnya. Kalau nggak terjaga susah. Kan tidak ada yang bisa mengalahkan suara rakyat. Theoretically dalam demokrasi kan begitu. Anda mau didukung oleh konglomerat dan lain sebagainya, tapi Vox Populi Vox Dei. Tapi itu suara rakyat yang murni. Tapi kalau suara rakyat yang sudah dikasih bansos ya susah dalam konteks pilpres dan pemilu-pemilu lainnya. Ya. Oke, yang kedua, bagaimana Mulyono harus tanggung jawab atas kehancuran demokrasi dan itu soal lain ya. Alhamdulillah Prano menang, demonya nggak jadi dong. Saya nggak tahu ya, apakah memang ada demo ya. Apakah Refli Harun coblos Prano? Jujur saja Bang, ngapain disembunyikan? Apakah era malu dengan keputusan ABW? Mau dijawab apa enggak ya? Mau dijawab enggak? Ya Anda lihatlah tangan saya ada nggak bekas tinta? Nggak ada kan? Saya memilih untuk tidak memilih, tetapi one thing for sure, suara saya adalah mengatakan tidak kepada RK. Jadi Anda lihatlah jejak digital saya. Tetapi saya tidak memilih Prano. Kenapa? Entahlah ya. Ada soal yang menurut saya soal etik saja. Saya hanya ingin melihat apakah Prano, apakah PDIP benar-benar komit terhadap demokrasi. Contoh ya, saya berharap misalnya kalau Prano menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kemarin saya ada acara peluncuran buku oleh relawan Anies di Taman Ismail Marzuki. Dia menceritakan kalau tidak ada Anies nggak bisa dipakai gedung di sini. Kenapa? Why? Karena oposisi. Bayangkan. Padahal itu kan untuk semua warga kan. Sepanjang Anda bisa nyewa dengan benar dan lain. Tapi kan kita tahu fasilitas-fasilitas pemerintah baik lokal maupun nasional hanya diperuntukkan bagi penjilat pemerintah. Kan begitu. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang memuji-muji pemerintah, dia dibolehkan walaupun bohong semua isinya. Tapi kalau kegiatan yang kritis seperti hari ini yang kita lakukan, gak ada gedung pemerintah yang boleh. Bahkan hotel-hotel pun tidak boleh. Seperti yang kita lakukan pada tanggal 13 Oktober sebelum pelantikan, harus ganti-ganti hotel kan. Mulai dari Balai Sudirman, pindah ke Bidakara, nggak boleh. Akhirnya terakhir di Cikini, itu pun kita bilang cuma press conference. Walaupun press conference, tetap saja ada yang punya pendapat macam-macam. Begitu ya saudara sekalian, saya tadi janji 20 menit dan sekarang sudah 25 menit. Terima kasih kawan-kawan semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dengan Oligarki TV, Mimbartu, Wan Kawan TV One. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jalan. Racikan Berita 1.